Masih inget nggak Supra yang dimodifikasi 30 juta? Masih inget? Masih inget? Nih gue kasih sedikit cuplikannya. Jujur kalau buat gue motor ini terlalu kecil, karena dengan tinggi gue yang 175 cm, teman-teman akan melihat posisi gue yang agak aneh. Kalau gue lebih enak duduknya di belakang gitu. Nah ini baru posisi gue. Semuanya disc brake, rem depan di kanan dan rem belakang di kiri kayak motor Matic. Nah gara-gara Supra 30 juta tersebut masuklah motor ini, BMW GS 1150 Adventure. Apa hubungannya? Hubungannya ada karena pemiliknya satu orang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan sekarang sambilan gue nge-review dan sambilan ngeliat bocah-bocah lagi pada main bola. Seru ya? Gak apa-apa, gue pengen nge-review motor BMW GS 1150 Adventure ini. Ini bukan BMW yang terbaru. Kalau yang terbaru kan BMW 1200 ya, GS 1200. Nah ini versi lamanya, tapi masih oke gitu. Nah, gue pengen nge-review motor ini dengan cara menghilangkan dulu kalau gue mengerti motor dan juga gue pemilik bengkel. Jadi gue akan pergunakan kacamata orang awam ngelihat motor ini. Ngelihat motor ini, udah pasti kodenya 1150 itu orang pasti berpikir ini moge. Ya memang moge, motor besar. Dan ini secara beneran ini besar gitu. Bener-bener besar dari segi engine-nya. Dan yang paling unik dari motor ini adalah mesin boxer. Jadi mungkin teman-teman banyak yang ini boxer engine segala macam, itu kayak apa sih? Nah inilah boxer engine. Pala pistonnya atau pala headnya itu ada di samping kiri dan kanan. Lucunya boxer engine itu akan menghasilkan sesuatu hal yang tenaga yang lebih torsinya lebih tinggi, tapi membuat motor goyang dompret. Maksudnya goyang dompret itu, coba gue naikin motornya. Nah kameramen boleh frontal ke gue coba. Oke, kelihatan ya, kelihatan full motor. Kalau motor ini gua geber, motornya akan goyang-goyang. Oh, lihat kan? Ada, bukan gue yang gerakin tapi motornya sendiri bergerak. Oh, jadi ini pengaruh dari posisi boxer engine-nya. Jadi ketika mesin digeber, mereka saling kan pistonnya akan saling bergerak dan itu membuat gerakan motor seperti itu. Tapi ini nggak akan ngaruh ketika kita udah naik motornya. Nggak akan berasa begini-begini, nggak. Tenang aja. Tapi mungkin kalau di lampu merah agak sedikit goyang-goyang, orang lihat naik BMW dan goyang-goyang itu biasa aja karena mesinnya mesin boxer. Kalau kita lihat suspensi depannya mungkin akan terkesan ya biasa aja, upside down, kemudian long travel, biasa aja. Tapi uniknya di BMW, khususnya di BMW GS ini atau GS-GS lainnya, adalah suspensi depan yang mempergunakan 3 buah suspensi. Kalau di motor standar, depannya itu mempergunakan 2 buah, yaitu tabung kiri dan tabung kanan. Tapi di BMW itu 3. Kameramen boleh lihat? Nah, di situ ada suspensi lagi. Jadi kalau kalian lihat segitiga atas, nah ini segitiga atas, segitiganya di motor ini hanya satu yang nempel ke rangka. Sisanya ada swing arm lagi. Dia ada swing arm. Nah ini swing armnya yang megang ke sasis, dia bisa naik turun dan satu pivot di sini. Segitiga bawahnya ada di tabung sok. Jadi ketika soknya main, dia juga ikut main. Jadi memberikan stabilitas lebih. Dan ini unik sih. Gak semua motor mempergunakan konfigurasi suspensi seperti ini. Untuk teknisnya dan seperti apanya kalian bisa searching di Google aja. Kenapa BMW mempergunakan 3 suspensi di depan. Serunya di BMW atau BMW ini, swing armnya sebelah. Ya kalau di Honda kan ada Honda NSR SP, Ducati juga Pro Arm, begitu juga dengan BMW. Tapi dia bukan penggerak rantai, tapi mempergunakan gardan. Dari mesin ada gearbox di tengah yang disambung dengan gardan seperti ini. Gardannya akan menggerakkan di sebelah sini. Asiknya pakai gardan adalah kita nggak bunyi krocok-krocok lagi gitu lah. Itu definisi sederhananya seperti itu.
Tapi dengan menggunakan gardan, kita lebih efisien lagi menyalurkan tenaga dari mesin kepada roda. Jadi membuat efisiensi secara penggerakan dan tenaganya. Tapi untuk penjelasan gardan, kalian bisa juga searching aja di penjelasan di Google gitu ya. Banyak banget yang menjelaskan penyaluran tenaga yang mempergunakan gardan. Wah, ada gol. Jadi seperti apa? Kalian bisa searching aja di Google. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Gua hanya melihat ini seru, keren, dan unik gitu. Di Indonesia kita masih pakai rantai, dan juga kalau Matic mempergunakan V-belt, dan ini mempergunakan gardan yang biasanya ada di mobil. Banyak pertanyaan, kenapa motor adventure ini gede banget gitu? 1150 atau mungkin yang GS terbaru 1200. Apa sih enaknya mempergunakan motor besar seperti ini untuk touring? Gue juga nggak bisa menjawab karena itu subjektif, tapi stabilitasnya lebih. Nah, sekarang gue akan demonstrasiin bagaimana orang kayak gue dengan tinggi badan seperti ini, dengan kurus gue seperti ini, mendirikan motor ini, dan ini challenging. Untuk naik motor ini sebenarnya nggak terlalu sulit kalau gue bisa naik seperti biasa, posisi biasa. Dan untuk berdiriin memang bukan agak berat. Nah, tapi dapat. Nah, kalau posisinya lebih miring lagi, gue butuh bantuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggi gue 175 cm, sehingga kaki gue sebelah kiri menapak, sebelah kanan jinjit. Ya tapi masih aman. Bagaimana dengan orang yang tinggi badannya di bawah gue? Nah, gue akan coba tukeran posisi dengan kameramen. Apakah kameramen gue bisa naikin motor ini dan mengangkat motor ini? Nah, kameramen gue lebih pendek daripada gue. Kira-kira lu bisa naik nggak? Siapa suruh pakai sendal jepit? Oke, coba naik. Nyampe aja dulu. Ini ada jinjit. Nah, kita lihat ya. Gua akan jagain di sebelah sini. Bisa nggak lo untuk lurusin motor ini tanpa bantuan? Ayo. Ayo lagi. Yuk, 2. Enggak, udah. Oke. Nah, seperti itu. Jadi challenging ya motor ini untuk orang yang tinggi badannya di bawah 165 cm, challenging dengan kurus apalagi kalau dia kurus dan memang challenging. Oke, sekarang gua akan test ride motor ini. Gua nggak akan jauh-jauh gitu ya karena berat motor. Kita akan coba nikmatnya test ride pakai motor adventure besar seperti ini kayak gimana. Yuk kita test ride yuk. I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone. Ya, walaupun motor ini besar dan berat, tapi untuk nerjang jalanan jelek kayak tadi nggak ada masalah. Dan yang pasti motor ini kalau di kemacetan sih agak nyusahin ya. Dia lebar sekali ini, belum lagi mesin boxer ini gede. Jadi ya pasti akan menyusahkan kita. Tapi buat riding santuy gini dia mesinnya oke kok. Kan ada beberapa motor yang kalau motor besar nggak bisa dibawa jalan santai, maunya digas aja. Tapi kalau motor ini mau. Nah, untuk kalau kalian nggak suka jalan kenceng-kenceng di daerah kayak gini, untuk sambil duduk aja juga tetap nyaman karena suspensinya juga. Ya motor mahal, bohong lah kalau suspensinya jelek lah. Tapi kalau kalian suka buat bermain adventure, kalian nggak akan ragu untuk berjalan seperti diri-diri kayak gini. Dan ini menyenangkan kok. Walaupun motornya besar dan berat, tapi handlingnya kalau udah begini sih santai. Nah, di sini baru letak kesulitan. Motor besar seperti ini, motor besar dan berat seperti ini. Misalnya gue harus putar balik, ini agak takes time, dan kalau ini jalannya sempit, gue nggak bisa
cepet gitu. Nah, mumpung di sini ada pertigaan, kita tes, gue putar balik ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Nah, segini aja karena gue masih ragu-ragu gitu, karena ini kan bukan motor gue dan gue nggak terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa sih akan lebih santai ya. Tapi kalau kalian yang baru bener-bener pertama kali, biasanya orang yang pakai motor ini jatuhnya jatuh bego. Yaudah, kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk. Oke, sekian aja dulu review singkatnya coba-coba motor BMW GS 1150 ini, versi tertuanya dari BMW GS 1200. Karena abis ini gue pengen jalan-jalan dulu, masih menikmati motor ini, dan karena motor ini sangat menyenangkan. Itu aja. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rene Perkasa, bye-bye. Test ride lagi. You hurt me, I did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.